Perkenalkan, nama saya Marta Romaito, NIM 210305034. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem periodik unsur melalui presentasi saya. Ini adalah gambar dari tabel sistem periodik resmi yang digunakan saat ini. Perkembangan sistem periodik unsur. Perkembangan sistem periodik unsur diawali pada tahun 1789 oleh Antoine Lavoisier. Pada tahun itu, Lavoisier berhasil mengelompokkan 33 jenis unsur berdasarkan sifat kimianya. Antoine juga disebut sebagai bapak kimia modern. Pada tahun 1817, seorang kimiawan asal Jerman, Johann Wolfgang Dobereiner, berhasil mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa dan kesamaan sifatnya. Sifat kelompok terdiri dari 3 unsur. Itulah mengapa penemuan dikenal sebagai triad Dobereiner. Ketentuan dari triad ini adalah massa unsur yang di tengah merupakan rata-rata unsur awal dan unsur akhirnya. Pada tahun 1864, seorang kimiawan asal Inggris, John Newlands, berhasil mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Berdasarkan hasil penelitiannya, Newlands mendapati bahwa unsur ke-8 sifatnya mirip dengan unsur pertama, unsur ke-9 mirip dengan unsur kedua, dan seterusnya. Keunikan sifat yang seperti itulah kemudian disebut dengan hukum oktav. Kelemahan dari pengelompokan oleh Newlands ini adalah hanya berlaku untuk unsur bermassa atom kecil. Kemudian Dmitri Mendeleev dan Lothar Meyer meneliti kembali hubungan massa atom dan sifat kimia unsur. Penelitian keduanya fokus pada besaran yang berbeda. Mendeleev meneliti hubungan antar massa atom dan sifat-sifat kimia. Sementara itu, Meyer meneliti hubungan antara massa atom dan sifat-sifat fisika. Mendeleev berkesimpulan bahwa susunan unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya akan menghasilkan perulangan sifat secara periodik. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum periodik unsur. Pada tahun 1871, Mendeleev berhasil menerbitkan tabel periodik unsur dengan jalur tegak yang disebut golongan dan jalur mendatar yang disebut periode. Pada tahun 1914, Henry Moseley menyatakan bahwa sifat dasar atom itu terletak pada nomor atomnya, bukan nomor massanya. Dari serangkaian penelitian yang ia lakukan, Henry Moseley berhasil memperbarui tabel periodik unsur yang digagas oleh Mendeleev. Tabel periodik unsur milik Moseley terdiri dari 2 jalur, yaitu jalur mendatar periode dan jalur tegak disebut golongan. Golongan dan periode. Kolom-kolom vertikal dalam sistem periodik disebut dengan golongan. Ada 2 cara penamaan golongan. Yang pertama, sistem 8 golongan yang dibagi menjadi masing-masing terdiri atas golongan utama golongan A dan golongan transisi golongan B. Golongan 1A disebut dengan alkali, 2A alkali tanah, 3A keluarga boron, 4A keluarga karbon, 5A keluarga nitrogen, 6A keluarga oksigen, 7A halogen, 8A gas mulia, dan golongan B disebut dengan golongan transisi. Yang kedua, sistem 18 golongan. Sistem periodik dibagi menjadi 18 golongan, yaitu golongan 1 sampai dengan golongan 18, dimulai dari kiri. Periode. Lajur-lajur horizontal dalam sistem periodik disebut dengan periode. Sistem periodik modern terdiri dari 7 periode sebagai berikut. Hingga tahun 2016, terdapat 118 unsur yang telah dikonfirmasi pada tabel periodik, meliputi unsur 1, hidrogen, hingga 118 organeson dengan penambahan terbaru, nihonium, moskovium, tennessine, dan organeson yang dikonfirmasi oleh International Union of Pure and Applied Chemistry pada tanggal 30 Desember 2015 dan secara resmi diberi nama pada tanggal 28 November 2016. Ini adalah tampilan tabel periodik. Yang kiri, lantanida dan aktinida dipisah sehingga jumlah kolom menjadi 18. Yang kanan, lantanida dan aktinida dimasukkan ke dalam tabel utama sehingga jumlah kolom menjadi 32. Sifat periodik unsur. Yang pertama, jari-jari atom. Yang pertama, dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar dikarenakan semakin ke bawah jumlah kulit atom akan semakin banyak. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil, atau dapat dikatakan semakin ke kanan akan semakin kecil dikarenakan muatan inti atom semakin banyak.
namun jumlah kulit tetap. Jari-jari ion positif atau biasa kita sebut dengan kation lebih kecil daripada atom netralnya. Berkebalikan dengan kation, jari-jari negatif atau anion lebih besar daripada atom netralnya. Bisa kita lihat pada gambar, dalam satu golongan, dari atas ke bawah, jari-jari atom akan semakin besar, dalam satu periode, dari kiri ke kanan, jari-jari atom akan semakin kecil. Yang kedua, energi ionisasi atau potensial ionisasi. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi suatu unsur semakin kecil dikarenakan jari-jari atom bertambah besar, sehingga daya tarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah dan energi ionisasi berkurang. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi suatu unsur semakin besar dikarenakan jari-jari atom semakin kecil, sehingga daya tarik inti terhadap atom terluar semakin kuat dan energi ionisasi bertambah. Yang ketiga, afinitas elektron. Dalam suatu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil, dikarenakan daya tarik inti terhadap elektron yang dilengkapi berkurang sehingga afinitas berkurang. Dalam suatu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar, dikarenakan daya tarik inti terhadap elektron yang ditangkap bertambah sehingga afinitas bertambah. Ini adalah gambar penjelasannya. Dalam satu golongan dari bawah ke atas, afinitas elektron akan semakin meningkat, dan dalam satu periode, dari kiri ke kanan, energi afinitas akan semakin meningkat. Elektronegativitas. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, maka keelektronegatifannya cenderung akan semakin berkurang. Dalam suatu periode, dari kiri ke kanan, maka keelektronegatifannya cenderung semakin bertambah. Selanjutnya, keasaman dalam sifat periodik unsur. Dalam suatu golongan dari atas ke bawah, pada logam akan sifat basa semakin meningkat, dan pada non-logam, sifat asam akan semakin menurun. Dalam suatu periode dari kiri ke kanan, pada logam, sifat basa akan semakin menurun, dan pada non-logam, sifat basa akan semakin meningkat. Selanjutnya, kereaktifan. Untuk unsur yang bersifat logam, dalam suatu periode dari kiri ke kanan akan semakin kurang reaktif, namun dalam suatu golongan dari atas ke bawah akan semakin reaktif. Sedangkan untuk unsur bersifat non-logam, dalam suatu periode dari kiri ke kanan akan semakin reaktif, namun dalam suatu golongan dari atas ke bawah akan semakin kurang reaktif. Selanjutnya, titik leleh dan titik didih. Dalam suatu golongan dari atas ke bawah memiliki dua jenis kecenderungan, di mana unsur dari golongan 1A sampai 4A memiliki titik leleh dan titik rendah yang semakin rendah, dan unsur-unsur dari golongan 5A sampai 8A memiliki titik leleh dan titik didih yang semakin tinggi. Dalam suatu periode dari kiri ke kanan juga memiliki dua jenis kecenderungan, di mana titik leleh dan titik didih semakin tinggi sampai dengan golongan 4A, dan kemudian turun drastis menjadi titik leleh dan titik didih semakin rendah sampai dengan golongan 8A. Selanjutnya, sifat logam dan non-logam. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin berkurang, sehingga semakin mudah melepas elektron dan sifat logam bertambah. Sedangkan untuk afinitas elektron dari atas ke bawah juga semakin berkurang, sehingga semakin sulit untuk menangkap elektron, maka sifat non-logamnya berkurang. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin bertambah sehingga sulit untuk melepas elektron dan sifat logamnya berkurang. Berdasarkan sifatnya, dalam sistem periodik unsur dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama logam, yang kedua non-logam, dan yang ketiga metaloid. Ciri-ciri unsur logam, yang pertama konduktor panas dan listrik yang baik, dapat ditempa dan daktil, titik leleh relatif tinggi, cenderung melepas elektron pada unsur non-logam, dan mengkilat. Ciri-ciri non-logam, non-konduktor panas dan listrik, tidak dapat ditempa dan rapuh atau getas. Kebanyakan berwujud gas pada temperatur kamar, cenderung menerima elektron dari unsur logam. Ciri-ciri metaloid, memiliki sifat logam dan non-logam, lebih rapuh daripada logam dan kurang rapuh daripada non-logam. Umumnya bersifat semikonduktor terhadap listrik, beberapa mengkilap seperti logam. Inilah contoh gambar ringkasan sifat-sifat unsur periodik, meliputi energi ionisasi, afinitas elektron, karakter non-logam, dan jari-jari atom. Tabel periodik terdiri dari 118 unsur yang terdiri dari logam, semilogam, non-logam, dan gas mulia. Gas mulia terdiri dari 7 unsur,
semilogam 8 unsur, non-logam 11 unsur, dan logam 92 unsur. Demikianlah penjelasan saya tentang unsur dalam sistem periodik. Jika ada kesalahan kata atau data, saya meminta maaf. Terima kasih.